Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Pagi. Baik. Oke. Baik, Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Nggak baik. Oke, sudah pada sarapan semuanya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, Sudah. Pak. Sudah, Belum, Pak. Pak. oh belum. Siapa tadi yang belum? Siapa tadi yang belum? Saya, Pak. Ya, besok-besok sarapan ya kalau pagi ya. Oke, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, ya saya akan memberikan link absensi untuk kalian. Oke, sebentar. Saya akan berikan link absensinya lewat chat. Oke, sudah muncul link absennya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, silakan boleh absen dulu. Oke, sudah absen ya? Oke, kalau sudah absen ya, semoga kalian semua dalam kondisi dan keadaan yang sehat ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga pelajaran hari ini ya bisa menambah ilmu dan manfaat bagi kalian semua ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai? Udah pada siap belajar ya? Sudah pada siap belajar ya hari ini ya? Sudah ya? Oke, saya akan tampilkan PowerPoint untuk pembelajaran kita hari ini. Sudah terlihat? Oke, pada pertemuan hari ini ya, kita akan mengupas habis ya, kita akan membahas materi bab 3 ya atau KD3. Di sini tentang memahami tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yang pertama di sini ya, kalian mampu ya mendeskripsikan makna dari tata urutan peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, ya peserta didik ya atau kalian di sini mampu menguraikan fungsi dari peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, ya peserta didik ya atau kalian ya mampu menguraikan prinsip-prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar. Keempat, peserta didik ya, mampu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ya saya ingin bertanya dulu ke kalian. Di sini ada dua gambar, ya ada dua gambar. Bisa tidak kalian ini mendeskripsikan atau menjelaskan dari gambar yang saya tampilkan di layar kalian? Ya, silakan Ahmad Zaki. Yang gambar sebelah kiri itu para pengendara mematuhi aturannya, Pak. Berhenti di luar garis. Terus gambar yang sebelah kanan itu melanggar aturan. Contohnya melewati garis batas. Sampai itu, Pak. Atau di dekat. Oke, terima kasih Ahmad Zaki tadi ya. Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, tidak ada, Pak. Yang saya tidak pakai helm, Pak. Ya, ada lagi? Ada lagi Brilianko? Tidak, oke, terima kasih Brilianko. Oke, saya sedikit menjelaskan juga ya, terima kasih untuk teman-teman yang menjawab tadi ya. Jawabannya tepat ya benar semua. Ya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya pasti kalian pernah dong berkendara di jalan raya. Kelas 7, kalian pernah belajar norma nggak? Pernah, Pak. Pernah. Ya, Ya. pernah. Pernah ya. Salah satu dari norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yaitu norma hukum. Kalau kita lihat di gambar ini ya, yang mencerminkan sikap mematuhi peraturan dari norma hukum sebelah kanan atau sebelah kiri.
Sebelah kiri. Sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri, ya. Sebelah kiri ini mematuhi. Kita bisa lihat, ya, pada para pengendara motor, ya, dan juga mobil, ya, ini berhenti di belakang garis putih, ya, sebelum zebra cross. Ya, ada yang tahu nggak pasal berapa yang menyatakan kalau Indonesia itu merupakan sebuah negara hukum? Ya, silakan sebutkan namanya dan jawab. Saya Karolin, Pak, ingin menjawab. Ya, silakan. Pasal 1 ayat 3, Pak. Pasal 1 ayat 3. Bunyinya seperti apa? Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Maksudnya apa tuh? Negara Indonesia adalah negara hukum. Mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Ya. Semua segi kehidupan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 ini, ya, Indonesia merupakan negara hukum. Jadi tidak salah kalau di dalam negara Indonesia khususnya, ya, ini banyak aturan-aturan, ya. Untuk apa? Untuk menjaga masyarakat agar lebih tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Apa sih pengertian dari peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Coba ada yang mau jawab nggak? Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau penjabat yang berwenang melalui produser yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih Caroline. Jadi sebuah peraturan tertulis nih, ya, yang memuat norma hukum. Nah, sekali lagi di sini memuat norma hukum, ya. Tadi sudah saya singgung sedikit, ya. Sebenarnya, ya, materi kita ini, ya, itu ada kaitannya dengan materi kelas 7, yaitu norma, ya, khususnya norma hukum, ya. Ini merupakan materi lanjutan, ya. Nah, lalu sekarang kita masuk ke fungsi, ya. Fungsi dari peraturan perundang-undangan. Coba di sini ada yang mau berpendapat nggak atau sedikit menjawab apa sih fungsi dari peraturan perundang-undangan? Danes mau menjawab. Oke, Danes, silakan. Fungsi peraturan perundang-undangan adalah menjaga dan melindungi hak-hak warga negara. Menjaga dan melindungi hak-hak warga negara. Oke, terima kasih Danes ya tadi ya. Oke, Rosa, silakan. Pendapat saya fungsi UUD salah. Fungsi peraturan perundang-undangan itu menciptakan rasa keadilan dan juga memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat. Memberikan apa tadi? Memberikan apa? Perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat. Perlindungan HAM terhadap manusia. Oke, terima kasih Rosa. Sebenarnya fungsi peraturan perundang-undangan di sini yang pertama sebagai pedoman dalam bertingkah laku untuk menciptakan rasa keadilan. Lalu yang ketiga juga di sini ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Lalu yang terakhir sebagai sebuah norma hukum yang berlaku. Kita masuk ke prinsip-prinsip dari peraturan perundang-undangan. Oke, di sini ada siapa yang ingin mencoba menjawab? Apa sih prinsip-prinsip dari peraturan perundang-undangan? Prinsip dari peraturan perundang-undangan. Oke, yang pertama di sini peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya bisa dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Ya. Lalu yang kedua, ya, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan, ya, yang tingkatannya lebih tinggi. Lalu yang ketiga, isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan. Nah, ini prinsip yang terakhir ya. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti, atau diubah dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi atau minimal sederajat. Nah, kita masuk ke asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini ada nggak yang bisa menjelaskan atau menjawab apa saja sih asas dari pembentukan peraturan perundang-undangan? Saya Pak, Siapa nih? Karoli Pak. Caroline, silakan. Asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya seperti berikut. Pertama, kejelasan tujuan. Kedua, pembagian atau organ pembentukan itu. Ketiga, kesesuaian jenis hierarki dan materi muatan dapat dilaksanakan dengan gunanya dengan kedudukan kejelasan tujuan dan Oke, sudah Caroline? sudah Pak. Oke, terima kasih Caroline. Ya. Yang kedua, tujuannya harus jelas nih. Ya. Lalu yang ketiga, harus sesuai nih antara hierarki dengan materi-materi muatan di dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang keempat, harus bisa dilaksanakan. Ya. Harus bisa dilaksanakan. Ya. Saya bisa berikan contoh. Ya. Di DKI Jakarta, ya, itu ada perda atau pergub lah ya namanya peraturan gubernur ya itu maksudnya perda provinsi sama ya. Ada perda provinsi di sini yang menyatakan eh, merokok itu dilarang di tempat umum ya. Ada tempat khusus katanya untuk merokok. Nanti kalau merokok sembarangan ya, khususnya di wilayah DKI Jakarta, itu akan dikenakan sanksi. Tapi coba lihat sekarang. Coba lihat sekarang. Masih banyak nggak orang yang ngerokok di pinggir jalan, bebas? Masih suka lihat nggak kalian? Suka lihat nggak? Sering, Pak. Nah, berarti Sering, Pak. berarti pergub yang dibuat ini ya nggak bisa dilaksanakan dong. Gimana coba? Ya kan? Nggak bisa dilaksanain. Nah, makanya harus bisa dipastikan ya dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ada kegunaannya. Nah, lalu yang terakhir di sini rumusannya jelas. Saya akan memberikan eh, soal latihan ya di kolom chat. Ya, bentar. Oke, silakan dicek kolom chatnya. Di situ ada soal ya, Bitly LKPD pertemuan 1. Coba kalian buka dan kerjakan dulu. Oke, sebelum saya selesaikan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja sih materi pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, Brilianko, silakan. Peraturan simpulan hari ini adalah eh, peraturan norma hukum, Pak. Oke, cukup, Brilianko. Ya, iya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Brilianko. Jadi, pada pertemuan hari ini kita sudah membahas apa sih makna dari peraturan perundang-undangan, ya, lalu apa sih kaitannya Undang-Undang pasal 1 ayat 3 UUD 1945 ya dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Lalu juga dikaitkan dengan norma hukum ya. Lalu kita juga sudah belajar prinsip-prinsip dari penyusunan peraturan perundang-undangan ya dan juga asas-asas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Oke, sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Jelas Pak. Ya. Oke. Oke. Eh, ya, oke, terima kasih. Pertemuan hari ini saya akhiri ya. Sebelum kalian semua balik kanan bubar jalan ya, ada baiknya kita mengucapkan rasa syukur ya karena pada pertemuan hari ini kita sudah selesai belajar ya. Yang muslim boleh mengucapkan alhamdulillah ya dan yang non muslim silakan
mungkin disamakan saja ya untuk mengucap rasa syukur ya. Oke. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Oke. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.